Ya, silakan dibuka dulu surat Ar-Ra'd ya, surat 13 ayat 31. Nah, kalau kita diberi kemudahan nanti lanjut ayat 3, 2, 3, 3. Surat, lagi saya ulang. Kita masih dalam tafsir Al-Baghawi, Ma'alim Tanzil, beliau yang wafat tahun 1919 Hijriah, mudah-mudahan Allah rahmati. Kita lanjut sekarang sudah sampai surat 13 ayat 31 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Kita dulu. Ini ayat salah satu ayat yang mungkin kalau kita nggak belajar tafsir kita nggak ngerti, nggak mudah memahaminya ya. Maka harapan saya fokus diperhatikan dan kalau memang belum dipahami nggak apa-apa nanya, jangan segan. Nanya bisa di kolom chat sekarang. Ngomong tadi ada pertanyaan kan di kolom chat saya baru lihat. Bentar-bentar. Mudah-mudahan yang bertanya masih ada. Bentar. Saya masuk dulu supaya jadi ditanya dijawabnya di kolom, jadi dijawabnya di kolom YouTube. Terus bentar. Tolong komentar nanti kalau admin insya Allah saya forward. Tapi sederhananya dia bertanya begini, eh gimana kalau seandainya Sul Al-Inkar kasusnya dia memang belum ada harta. Nah, masalahnya dia kenapa mengingkari? Oh, poinnya sih, mengingkari. Oke. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Termasuk ayat 31. Jika seandainya ada bacaan Quran ini nggak Al-Quran ini. Nabi Muhammad SAW ini sebuah bacaan yang suyirat bil jibal. Gunung-gunung dijalankan dengan bacaan tersebut. Ini kalau kita bacakan bacaan tersebut, maka gunung-gunung akan berjalan, terjalankan, tergerakkan. Al-ayat. Masih ingat ya kata-kata ayat ini. Nazarat fi nafar min musyriki Makkah. Kan ayatnya dan seterusnya maksudnya. Sampai akhir ayat. Turun ayat ini terhadap sekelompok orang musyrikin Makkah. Ingat surat Ar-Ra'd ini. Sebagian ayatnya Makkiyah, sebagian ayatnya Madani. Jangan lupa itu. Minhum Abu Jahli bin Hisham. Minhum Abu Jahli bin Hisham. Salah satunya Abu Jahal. Wa Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Jalasu khalfal Ka'bah. Mereka duduk di belakang Ka'bah. Wa arsalul Nabi SAW fa'atahum. Kemudian mereka kirim utusan ke Nabi atau kirim surat ke utusan lebih tepat ya. Surat mungkin, tapi dibacakan nanti ujung-ujung karena Nabi nggak bisa baca. Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghormatan ke beliau ini justru kemuliaan terkait beliau nggak bisa baca. Eh, Intinya Nabi diundang lah orang mereka. Mereka mengutus seorang misalnya. Nabi, Muhammad, ini Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah dan lain-lain orang petinggi-petinggi Mekah ini manggil panjenengan suruh datang. Fatahu maka Nabi pun datang mereka. Nah, di sini pelajaran bahwa pendakwah misalnya diundang oleh orang menyimpang ya. Ini outside of the tafsir. Di luar dari tafsir Al-Baghawi. Ini poin tadabur. Karena pada akhir kita pengajian tadabur. Panduannya adalah tafsir Al-Baghawi. Tapi kadang-kadang saya minta izin untuk menyampaikan poin-poin tadabur. Jadi kalau seandainya ada ustadz diundang oleh orang menyimpang ya. Bahkan di sini musyrik Mekah jelas. Dan ustadz tersebut misalnya dia merasa akan aman fisiknya dari gangguan.
Maka dia datang. Jangan yang lain ingat, ini apa nih Ustaz? Diundang ceramah orang apa? Orang menyimpang, Ustaz. Orang komunis. Ini Ustaz diundang orang komunis untuk ke tempat mereka malah mau duduk-duduk bersama orang komunis. Ini Ustaz menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak begitu. Ya. Larangan duduk-duduk dengan orang-orang yang menyimpang itu ada konteksnya. Kita bisa lihat. Dalam kondisi tertentu, justru memang diperintahkan untuk duduk mendakwai mereka tuh duduk setidaknya untuk menunjukkan argumen Ahlus Sunnah di hadapan orang-orang menyimpang. Pun Anda itulah terlarang, maka tentu keharaman bisa terkalahkan dengan kondisi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak. Kan begitu. Ad-daruratu bil mahdurat. Begitu juga al-hajatu nanzalul manzilatu darur amatan kanat aw khassah. Jadi larangan menghadiri tempat situ ada orang-orang menyimpang saya. Oh, bahkan di luar Islam misalnya. Itu kalau dianggap larangan yang mutlak berlaku dalam semua kondisi, maka ada kondisi pengecualian ketika darurat atau kebutuhan yang sangat. Tapi bagaimana kalau kenyataannya justru larangan tersebut oleh para ulama klasik sebenarnya larangan yang dalam konteks tertentu itu terlarang. Kalau kemudian itu Nabi SAW kita tidak bisa sangkal. Kenyataannya Nabi diundang oleh orang-orang musyrikin datang ke tempat mereka, Nabi datang. Nabi bilang, kalian harus datang ke saya, makanya. Saya kan Nabi. Kalian siapa? Nggak gitu, tapi Nabi datang. Nah, kalau yang ngundang orang musyrik saja Nabi datang, apalagi kalau yang ngundang adalah orang-orang biasa Muslim yang ingin mengetahui kebenaran gitu ya. Maka Ustadz dia sukarela datang. Dan nggak tercela Ustadz yang mendatangi undangan untuk mengisi pengajian itu nggak tercela, nggak dibilang ini justru Ustadz yang madu karena dia yang dipanggil. Harusnya Ustadznya datang. Betul Ustadz juga semestinya dia idealnya dia aktif, nggak nunggu undangan, dia aktif berdakwah. Hari ini alhamdulillah ada media sosial dan seterusnya. Berarti Ustadz bisa lebih aktif berdakwah. Itu dia datang ke masjid habis ngimamin sholat bisa dia menyampaikan atau dia datang saja ke satu tempat menyampaikan sesuatu langsung itu tanpa perlu diberi kesempatan asal kondisinya legal itu bagus gak dipungkiri bagus dan hari ini sangat dibutuhkan ya tapi seorang ustadz diundang untuk mengisi pengajian satu tempat itu juga nggak tercela Nabi SAW diundang Qala Abdullah ibnu Abi Umayyah in syarraka an nattabi'aka fasayyir jibal makkata bil Qur'ani kata Abdullah bin Umayyah Muhammad kalau kamu senang bahwa kita mengikuti kau kalau kita ngikutin kau itu bikin kamu senang kita akan ngikutin kamu tapi dengan syarat maka gerakanlah, bikinlah jalan. Jibala Makkah. Gunung-gunung di Makkah. Makkah itu sekelilingnya gunung. Bukit-bukit lah. Kalau gunung terlalu tinggi, karena kenyataannya nggak terlalu tinggi juga, apa boleh kita bilang bukit. Tapi intinya di sekeliling Makkah itu ada dataran-dataran tinggi yang dalam bahasa Arab sah disebut sebagai jabal, sebagai gunung. Maka gerakanlah gunung-gunung Makkah nih. Di Al-Quran dengan bacaan Al-Quran. Fa'adhibha anna hatta tanfasih. Singkirkan gunung-gunung di sekeliling Mekah ini dari kita supaya makin lega kata Mekah. Salah satu yang tantangan pembangunan kota Mekah adalah gunung-gunung tersebut, bukit-bukit tersebut. Lagi bukit-bukit batu dia. Pemerintah Arab Saudi sendiri, Namun Allah Subhanahu wa taala beri taufik di atas kebenaran, ya. Itu ketika ingin merenovasi atau membangun jalan di Mekah dan seterusnya itu butuh menghancurkan gunung-gunung tersebut karena ada dengan dinamit atau alat-alat sejenis alat-alat berat. Karena nggak mudah. Jadi kalau kita lihat jalan-jalan kota Mekah tuh banyak ya terowongan-terowongan di dalam gunung. Saking kota Mekah dikelilingi. Oke. Para musyrikin juga udah soal itu minta di sini gunung-gunung singkir, gunung-gunung singkir. Jadi lega sehingga kita bisa bikin rumah baru. Nah, Masya Allah, rumah-rumah di Mekah itu banyak di atas bukit. Fa'inha ardun doyikotun lima zari'ina. Kata Abdul bin Abi Umayyah, karena Mekah ini sempit untuk pertanian. Karena orang Mekah itu nggak terkenal dengan pertanian sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya salah satu alasannya sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abi Umayyah selain juga panas juga situasi udaranya, cuacanya, tapi juga eh, dan tanahnya keras, otomatis tanah nggak subur. Juga karena banyak gunung, jadi gimana mau bangun? Dan gunungnya batu pula. Gimana mau bangun sawah? Nah, ini benar request. Wa ja'alana fiha uyunan wa anharo. Dan kata dia lagi, kalau kamu mau kita ngikutin kamu, bikinin di Mekah ini mata air dan sungai-sungai. Ini sampai sekarang juga
Sungai-sungai mana? Mata air dong. Zam-zam dan beberapa mata air kecil ya sekitar. Linaghrisa fiha al-asjara wa nazra. Supaya kita bisa nanam pohon di Mekah dan kita bisa bercocok tanah. Wa nattakhidhal basatin dan kita bisa punya kebun-kebun. Falasta kama zam tabi ahwana ala rabbika min Dawud alaihi salamu haitsu sukhira lahu, boleh juga dibaca sakhar. Failnya Allah Subhanahu wa taala. Sakhara lahu jibala tusabbihu ma'ahu. Engkau, nah, kata Abdul bin Umayyah, sebagaimana engkau klaim, kan tidak kalah dari Nabi Daud. Ya, engkau tidak lebih payah dari Daud. Yang Nabi Daud sendiri gunung ditundukkan bertasbih dengan bersama Nabi Daud. Ausakhir lana riha. Yang request pertama. Ini Daud aja bisa. Gunung-gunung nurutin Nabi Daud untuk berzikir bertasbih ketika dibacakan Zabur. Ausakhir lana riha. Itu tundukan buat kita angin. Fanarkabaha ila syami limi rotina wah hawa ijina. Untuk tundukan buat kita angin supaya kita bisa naik angin. Wah, ini kode-kode menurut kode-kode menuju pesawatnya. Dan orang yang pertama melakukan itu ya kita bisa bilang atau banyak lah para nabi ya mereka melakukan itu. Yang terkenal Allah sebut di Quran salah satu Nabi Sulaiman karena akan disebut Sulaiman. Engkau juga dong. Nah, kau lebih hebat dari Nabi Sulaiman kata kamu. Angin tundukkan supaya kita bisa naik awan, naik angin tersebut ke Syam, limi rotina untuk perdagangan kami. Au waliha wahawaijina dan untuk kebutuhan kami ke Syam. Karena mereka punya jalur perniagaan ke Syam. Ini kita jangan lupa nih Arab Saudi sama Mekah, bukan di utara ada Syam, ya, inilah Syam, dan ini Yaman. Ya, Syam kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ini panas Saif, dan ini musim dingin kita. Oke, gitu. Benar fi yaumina dan agar kita pergi ke Syam balik lagi hari itu juga. Ya, pergi ke pesawat hari ini. Fakat sukhiratir rihu li Sulaiman kama za'amta. Kau kan bilang, berarti mereka enggak juga atas apa yang Nabi sampaikan berupa ayat-ayat. Misalnya surat Al-Anbiya, ya, tentang itu surat eh, Saba, itu surat 34 ya, surat 21 surat 34 itu kan tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Jadi mereka dengar kan, itu surat Makkiyah dua-duanya. Ar-Ra'd ini sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Dalam ayat ini, kasus untuk ayat ini itu Makkiyah, Makkiyah akhir berarti kita bisa sadari atau minimal dia nggak di awal banget karena sudah turun Al-Anbiya dan Saba sehingga mereka ngeh soalan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman soal. Walas tabi juga surat 44 juga isyarat emak. Kemudian walas tabi ahwana ala rabbi kami Sulaiman atau tidak Le- lebih payah daripada Nabi Sulaiman. Ya silakan terima kasih Pak. Yes, yes. Ya, lagi. Oke. Wa ahyilana mungkin lebih tepatnya tanpa perlu ya lagi wa ahyilana jaddaka kusayyan aw man syi'ta min abaina wa mautana linas'alahu an amrika hakun matakul ambatil. Dan hidupin juga kakekmu Kusoi. Oh, ingat salah satu kakek Nabi, ya sahabat Kusoi. Atau yang siapapun yang engkau mau dari bapak-bapakmu, dari kakek-kakekmu. Gua mau tanya juga orang-orang meninggal di kalangan kita. Linas alahu supaya kita tanya orang yang dihidupkan lagi tentang perkara benar apa enggak ya? Benar enggak di kubur ada azab kubur? Benar enggak akhirat ada gitu kan? Nah, ini Isa kana yuhil mauta. Kamu kan cerita Nabi Isa tuh dulu menghidupkan orang mati. Walas tabi'ah wa na'alallahi minhu. Dan engkau menurut Allah
Tidak lebih payah dari Nabi Isa, engkau lebih mulia dari Nabi Isa. Gitu. Nah, itulah perkataan panjang Abdullah bin Abi Umayyah. Ngerti nggak requestnya beliau? Requestnya orang ini ngerti nggak? Paham nih ya? Apa yang diminta oleh Abdullah bin Abi Umayyah paham nggak? Para hadirin sekalian. Nah, gimana? Minta hal mustahil Ustaz. Intinya ya. Intinya. Jadi minta apa yang pertama? Gunung Mekah Singkirkan. disingkirkan, dijalankan gitu ya, digeser. Dua, request apa? Angin buat Buatkan mata air transportasi. dulu Ustaz. Oh iya benar. Ya, dua, tiga ini lah. Sungai dan mata air. Mata air plus sungai. Kemudian empat, hidupin orang mati. Maka Allah turunkan ayat ini. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au dan seterusnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Quran ada kalau seandainya ada bacaan yang dengannya suyirat bil jibal, gunung digerakkan, digeser. Au quti'at bil ard atau bumi dibelah, maksudnya untuk air. Ya, gitu. Sebentar di sini kita baca. Fa'anzalallahu azza wa jalla wa anna Qur'an suyirat bil jibal fa'udhibat an wajhil ard, maka gunung kemudian dihilangkan dari permukaan bumi, digeser, dihilangkan, dipergikan. Au qutiyat bil ard atau bumi dibelah, ay syuqiqat, bumi dibelah-belah, faju'ilat anharan wa uyan, dan dengan dibelah bumi itu dibelek-belek menjadilah ada mata air, ada sungai-sungai. Au kulima bil mauta, atau orang mati dibuat hidup, kemudian diajak bicara. Nah, pertanyaannya, coba lihat di ayat. Ini kan kalau A, B, C. Jadi kalau ada kalau itu ada apa? Biasanya setelah kalau itu ada apa? Hmm, setelah lau kan jikalau. Bla 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 bla. Biasanya ada apa setelah itu? Maka, memang poinnya di sini. Inilah. Maka, coba lihat ada nggak makanya? Au kullima bihil mauta. Nggak ada makanya, nggak kelihatan mana makanya. Apa jawab launya? Apa yang dikalaukan itu makanya apa? Kayak saya ingat sekali ada kawan saya, ya orang pintar sekali. Tapi kawan di SMA, kuliahnya jurusannya ya bukan jurusan syar'i beliau, tapi beliau peduli tentang Al-Quran, cenanya tentang Al-Quran. Beliau seniman besar, salah satu seniman besar di Indonesia lah, seniman muda besar di Indonesia. Tinggal di Jogja sekarang. Jadi dosen di ISI ya, Institut Seni Indonesia. Anda bisa bayangkan ya, siapa yang bisa ngajar di ISI itu ya seniman hebat lah. Nah, beliau pernah nanya, tapi lama sekali, mungkin sekitar lebih dari 10 tahun lalu saya ingat nanya tentang ayat ini. Dan setelah itu juga ada lagi orang-orang lain yang nanya tentang ayat ini. Nah, apa maksudnya? Kalau seandainya bla bla tapi nggak ada makanya. Walau anna Qur'ana sih. Ternyata ahli tafsir memang berbeda pendapat. Iya, itu hadfu di ilmu ma'ani itu. Hadfu jawab bilau dibuang boleh. Biasanya karena sudah diketahui atau sebagai bentuk pemancingan kecerdasan banyak lah. Waktu jawab bilau. Mereka ulama beda pendapat. Nah, apa jawab bilau? Faqala qaumun jawabu mahdzuf. Ada pendapat mengatakan dibuang. Uktufia atau boleh juga iktafa Allah Subhanahu wa taala. Bima'rifati sami'ina muradah. Allah menganggap kalian tahu lah maksudnya. Wa takdiru lakan hadzal Qur'ana. Jawabannya, maka itulah Quran yang menjadi kata Allah. Kalau memang ada sebuah bacaan yang kalau dibaca gunung bergerak, bumi terbelah, orang meninggal bisa hidup dan diajak ngomong, maka itu bacaan itu adalah Quran. Gitu. Lah karena hadzal Quran. Jadi Allah bilang sebenarnya yang kalian minta tuh Nabi Muhammad bisa. Quran ini bisa untuk melakukan itu semua. Dibacakan Quran oleh Nabi, terjadilah apa yang tadi disebutkan dengan izin Allah. Kakol syairi, contoh dibuang yang kayak gini, seperti perkataan penyair, fa'uqsimu lau syai'un atana rasuluhu siwaka walakin lam najid laka madfa'a. Tapi nggak ada jawab launya di sini. Ada lau syai'un atana rasuluhu siwaka walakin lam najid laka madfa'a. Sebelum lakin mestinya ada jawabnya, apa jawabnya? Maka apa? Aroda la rodatnahu. Jawabnya
maka kami akan kembalikan. Wajah mana kalau kota ada tak? Ini maksud perkataan kota ada berarti salah satu yang berpendapat ini adalah kota ada murid Ibnu Abbas. Lau fa'ala hadza lau fu'ila hadza bi Qur'anin qabla Qur'anikum la fu'ila bi Qur'anikum. Itu maksud kota ada. Kalau seandainya Zabur saja, Injil saja dibacakan itu oleh nabi-nabi tadi bisa melakukan hal-hal tadi dengan izin Allah, maka Quran lebih bisa lagi. Wakal akhir pendapat kedua, jawabnya ada duluan. Jawabnya adalah jawab bulau muqaddamun wa taqdul kalam wa hum yakfuruna birrahman. Ayat yang 30. Jadi wa hum yakfuruna birrahmani lau. Jadi wa hum di situ adalah jawabnya. Mungkin saya paskan ayatnya sebentar. Ya, lihat saya dempetkan. Ya, pertanyaan. Ayat 30. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك يكفرون بالرحمن. Jadi jawabnya justru adalah di sini. Wahum yakfuruna birrahman itu jawabnya. Walau anna Qur'ana kalau bla 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 ya dari sini sampai sini ini kalaunya jika maka ini jawabnya adalah waktu itu kalau wahum yakfuruna birrahmani walau anna Qur'anan suyirat ini dan mereka kafir kepada Allah yang Ar-Rahman bahkan sekalipun. Jadi walau anna di sini artinya bukan jika maka tapi dan mereka kafir pada Ar-Rahman walau anna bahkan sekalipun bahkan kalaupun berarti artinya adalah kalaupun. Kalaupun. Menurut pendapat kedua artinya kalaupun. Atau walaupun. Sekalipun mereka ingkar kepada Ar-Rahman. Sekalipun. Ya. Quran atau sebuah bacaan dari Allah wahyu itu dibacakan kemudian digerakkan gunung, dibelah bumi, dihidupkan orang meninggal dan dijak bicara, mereka kafir tetap aja kepada Allah. Ini pendapat yang kedua. Ngerti ya? Takdiru kalami wa hum yakfuruna birrahmani walau anna Qur'an sibul jibal. Karena qala law sirat bil jibal au kutibil ardu au kalimul mutal laka kafaru birrahmani walam yu'min. Sekarang kamu bilang ya kalau mereka tetap aja mereka akan kafir. Andai pun dengan Quran digerakkan gunung, dibelah bumi dan dihidupkan orang mati, diajak bicara, tetap aja mereka akan ingkar pada Allah nggak beriman. Jadi masalah min ilmi nafihim karena kami sudah tahu kata Allah. Bagaimana? Sudah mereka. Karena qala wa anna nazzalna sebagian juga ada di awal juz 8 Al-Quran. Andaikan kami turun kepada mereka malaikat, orang mati bisa ngajak bicara mereka. Kami kumpulkan kepada mereka setelah suatu di depan mereka sendiri, mereka nggak akan terima. Maka kata Allah kemudian balillahil amru jami'a. Justru milik Allah semua perkara. Ai fi hadhil asya'i in syaa fa'ala wa in syaa lam yaf'al. Ini sebenarnya Al-Quran bisa, cuma terserah Allah sebenarnya. Jadi kenapa Nabi nggak bisa melakukan? Nabi nggak melakukan itu membelah, menggeser gunung. Kemudian Nabi nggak belah munculkan sungai di Mekah. Nabi nggak hidupin orang meninggal sebagaimana Nabi Isa. Bukan karena Quran nggak mampu, bukan karena Nabi nggak mampu. Nabi bisa aja Allah buat begitu. Tapi ya Allah berkehendak lain. Allah kalau mau melakukan, kalau enggak ya enggak. Afalam yayasil ladzina amanu. Apa enggak putus asa orang-orang yang beriman? Qala aksarul mufassirin ma'nahu afalam ya'lam. Tidakkah mereka mengetahui? Qala al-kabir fi lughatun nakha. Bahasa orang Nakho, orang-orang daerah Irak gitu ya. Utara Arab Saudi, sekitaran itu. Itu bahasanya yai'as maksudnya ya'lam. Wakila lughatu Hawazin. Karena juga ini bahasa orang Hawazin. Saus itu juga Hawazin daerah sekitar Hawazin tuh. mm, Mungkin di Hijaz ya Hawazin seingat saya. Oke. Di Hijaz daerah Taif itu sekitar situ. Ya dulu Ali Qiraat Ibn Abbas yang afalam yatabayyanil ladzina amanu. Tidakkah orang yang beriman tuh sadar, sudah jelas bagi mereka. Wa qaral farra'u an yakuna dzalika ma'al ilm. Tapi Farah mengingkari, masa yai'as putus asa maksudnya mengetahui. Wa zama'nahu lam yasma' ahadan min al-arab yaqulu ya istu bimana alim tuh.
Al-Faru mengatakan saya nggak pernah dengar orang Arab ngomong ya itu maksudnya alim tuh. Aku putus asa maksudnya aku mengetahui. Walakin makna ilmi fihi mudmar. Tapi ya dia mengandung makna mengetahui. Berarti karena ashab Rasulullah SAW lama sami wa hadza minal musyrikina tami'u fi an yaf'alallahu ma sa'alu fayu'minu. Yaitu karena sebagian sahabat ketika dengar requestnya Abdullah bin Abi Umayyah berkeinginan, jadi kenapa sih Allah nggak kabulin aja permintaan mereka supaya nanti mereka jadi beriman. Nah, makanya Allah bilang, afalam yasil ladina manu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'ah. Masih ada orang beriman yang mereka nggak sadar, ya, nggak nggak jelas juga bagi mereka bahwa Allah sebenarnya insya Allah mau kasih daya atau enggak. Jadi kalian nggak perlu ada Allah turunin aja deh, emang mereka mauin tuh biar mereka beriman. Nggak usah kayak gitu. Nah, jadi Allah di sini juga menegur sekaligus sebagian orang beriman. Mungkin kita juga termasuk. Kita mungkin kalau baca kisah ini, udah si Nabi minta ke Allah biar kenapa Allah nggak belah atau geser gunung buat mereka sehingga mereka masuk Islam. Nah, terserah Allah. Allah maha mengetahui, Allah maha adil, Allah bijaksana, Allah maha mengasihi, maha menyayangi. Allah maha berkehendak. Terserah Allah. Kita nggak usah memaksa-maksakan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Yani sahabata radhiyallahu anhum ajma'ina min imani haula'i ailam yai asu ilman, ya. Mereka belum putus asa secara ilmu. Wa kullu man alima syai'an ya isa min khilafin. Semua yang mengetahui sesuatu di hubungannya akan putus asa dari sebalik yang diketahui. Ya qulu alam yai ashumul ilmu an law yasha'allahu la hadan nas. Jadi apakah orang-orang sahabat Nabi ini mereka nggak puas dengan konsep bahwasanya Allah dan nggak jelas buat mereka konsep bahwa kalau Allah mau memberi hidayah Allah akan kasih hidayah semua orang. Tapi kan nggak begitu. Allah nggak menghendaki hidayah untuk semua orang. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan senantiasa akan menimpa orang-orang kafir itu apa? Atas apa yang mereka perbuat dari kejahatan, min kufri wa amali min khabithah, dari kekafiran mereka dan keburukan amal mereka, qari'ah, hukuman dari Allah. Aina zilatun, wadahiyatun, taqra'uhum min anwa'il bala, hantam mereka. Senantiasa orang kafir akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kekafiran dan keburukan perbuatan mereka, musibah, hukuman, azab dan seterusnya. Hari ini kita lihat bagaimana orang-orang yang penjajah dan Palestina, orang-orang yang mendukung Zionisme dan mungkin tentara-tentaranya yang ditugasi oleh Yahudi Zionis, mereka ditimpa banyak sekali musibah, keburukan, mungkin bahasa mungkin bukan musibah, lebih tepat hukuman, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dan kita eh, apa namanya maklumi yang demikian. Nah, wahyan bil jadbi, kadang-kadang kekeringan orang maka ketimpa, wahyan bisal tidak ada kehilangan harta, wahyan bil qatli wal asri, dibunuh, terbunuh atau disandra. Kalau Ibnu Abbas yang arada bil qariati as-saraya lati kana Rasulullah yab'atsun ilaihi. Dan Ibnu Abbas mengatakan salah satu makna al-qaryah yaitu musibah yang menimpa orang kafir Mekah adalah pasukan yang Nabi kirim untuk melawan mereka. Au tahullu qariban, atau pasukan yang dikirim Nabi atau musibah tadi yang menimpa negeri dekat mereka. Jadi kata Allah, apa mereka orang-orang kafir ini nggak sadar ya? Lihat dong, senantiasa ditimpa mereka keburukan akibat kekafiran mereka. Atau ditimpa keburukan tersebut bukan ke mereka banget, tapi ke tempat di dekat mereka. Wakila au tahulu aitan zilu anta ya Muhammad binafsika qoriban min diyarim. Bisa juga makna tahul di sini bukan Korea, tapi ke Nabi atau engkau tinggal di dekat mereka. Engkau melakukan Mekah dan engkau tinggal di dekat mereka ketika Fatu Mekah. Hatta ya tiwa dua sampai datang janji Allah ini hari akhirat kila yaumul qiyamah kila al-fathu wa nasru wa buhuru Rasulullah SAW wadini atau wadini. Eh, ada pendapat juga mengatakan sampai datang janji Allah yang berupa yaumul qiyamah, hari kiamat akhirat, atau kemenangan Islam, pertolongan Allah pada mereka, nampak dan jalannya Rasul dan agamanya. Inna Allah la yakhlifu mi'ad, Allah tidak menyelisihi janjinya. Wa kana al-kufaru yas'aluna hadhil asya'a ala sabili istihza'i fanzalallahu tasliyatan Nabi SAW. Dan pada akhirnya orang-orang musyrikin menanyakan dan meminta hal tadi sebenarnya untuk mengejek saja, bukan benar-benar meminta. Makanya Allah nanti menghibur Nabi SAW di ayat selanjutnya, dan itu nanti bahasan dari tafsir kita di pekan depan. Mudah-mudahan jelas ayat ini ya, ayat 31, nggak apa-apa kita bahas satu panjang ayat ini. Ayat ini yang panjang dan ayatnya tidak sederhana memahaminya. Surat 13 ayat 31, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam. Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.